Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran kimia. Pada video ini Bapak akan menjelaskan mengenai latihan-latihan soal yang ada di materi laju reaksi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teori tumbukan juga kita sudah bahas energi aktivasi. Kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nomor 1 ya. Tiap kenaikan 10 derajat, laju reaksi akan naik 2 kali semula. Jika pada suhu 30, reaksi tersebut berlangsung 4 menit, maka pada suhu 70 derajat, reaksi tersebut akan berlangsung selama berapa menit. Nah, ini untuk mempermudah kita tulis dulu nih. Yang diketahui ya, pada suhu 30 derajat, berarti T awalnya adalah 30 derajat. Oke, kemudian berlangsung selama 4 menit, berarti waktu awalnya ya, ini 4 menit. Kemudian pada suhu 70 derajat, reaksi tersebut akan berlangsung selama, oke, yang ditanya berarti waktu saat suhunya 70 derajat Celcius. Jadi percobaan pada suhu 30 derajat berlangsung 4 menit. Kalau misalnya percobaannya 70 derajat Celcius suhunya, laju reaksinya berapa? Waktunya berapa menit gitu ya. Nah, ini ada keterangan di atas nih. Tiap kenaikan 10 derajat akan menjadi 2 kali semula laju reaksinya. Berarti setiap 10 derajat Celcius naik ya, ini V-nya menjadi 2 kali dari semula. Nah, ini triknya seperti ini, kita akan jawab ya pakai trik biar lebih mudah. Ya, kalian pertama tulis dulu suhu awalnya, T-nya itu 30 derajat. Ya, kemudian ini ada setiap kenaikan 10, berarti kita tambahkan terus 10 derajat sampai 70 derajat. Jadi 40, 50, 60, 70. Oke, ya sesuai dengan ditanya nih. Ditanya kan pada saat 70 derajat Celcius. Kemudian waktunya pada saat 30 derajat Celcius, waktunya 4 menit. Oke, waktunya 4 menit. 4 menit Bapak simbolin pakai tanda petik 1 ya. 4 menit. Kemudian pada suhu 70 derajat menjadi berapa menit ya? Kan seperti itu. Ini kamu lihat, setiap kenaikan 10 derajat, laju reaksinya menjadi 2 kali semula. Nah, ingat, laju reaksi ini kan berbanding terbalik dengan waktu ya. Artinya kalau misalnya lajunya itu lebih cepat 2 kali, waktunya akan lebih dikit ya, lebih sedikit waktu yang dibutuhkan, sebanyak 2 kali ya. Jadi ini kesini 4 menit. Kalau naik 10 derajat, berarti di sini tinggal kita bagi 2. Oke, jadi 2 menit. Naik lagi 10 derajat, ini tinggal dibagi 2. Jadi 1 menit. Naik lagi dibagi 2. Jadi setengah menit ya. Nah, naik lagi bagi 2 lagi. Jadi 1/4 menit ya. Jadi T pada saat 70 derajat Celcius ya, dia akan berlangsung selama 1/4 menit. 1/4 menit itu ya berapa? Tinggal 60 dibagi 4, berarti 25 sekon ya. Jadi simple. Oke, kita coba contoh berikutnya. Berapa lama reaksi pada temperatur 75 jika diketahui lamanya reaksi pada saat 45 derajat Celcius adalah 48 detik. Setiap kenaikan 10 derajat, laju reaksi menjadi 2 kali semula. Ini sama kayak tadi ya. Yang diketahui berarti T awalnya sama dengan 45 derajat Celcius. Kemudian waktu awalnya 48 second. Yang ditanya adalah T saat suhunya 75 derajat Celcius. Oke, kita jawab. Sama seperti tadi caranya,
Kita mulai dari suhu awal, T awalnya ini 45 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan 10-10. Kenapa tambahin 10-10? Karena ini tiap kenaikan 10 derajat. Jadi ini 55, kemudian ini 65, 75 derajat Celcius ya. Nah, waktunya pada saat 45 Celcius, waktunya 48 second. Untuk yang ke-55 tinggal dibagi 2. Jadi 48 dibagi 2 berarti 24 second. Kemudian ke-65 dibagi 2 lagi, 12 second. Kemudian ke 75 derajat dibagi 2 lagi, 12 bagi 2 berarti 6 second. Sehingga T saat percobaan ini dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius, ini akan berlangsung selama 6 second. Jadi sangat cepat sekali. Contoh berikutnya. Nah, ini suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat ya. Oke, sama kayak tadi. Pada saat suhu 20 derajat lajunya X molar per detik ya. Berapa laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat? Oke, sama kayak tadi. Yang membedakan adalah yang tanya ini adalah lajunya. Kalau tadi kita waktunya. Kita masuk ya. Jadi yang diketahui T awalnya itu sama dengan 20 Celcius. Nah, ini yang diketahui adalah laju reaksinya. Jadi V awalnya adalah X molar per detik. Oke. Yang ditanya itu adalah V saat suhu 60 derajat Celcius. Ya, sama kayak tadi caranya. Kita bikin deret dulu untuk suhunya dari 20, 30, 40, 50, 60. Oke. Kemudian V-nya. Kalau V berarti kita tidak perlu dibagi. Ya, langsung aja dikali sesuai dengan kelipatannya. Setiap kenaikan 10 derajat, naik menjadi 2 kali lebih cepat. Oke, jadi ini X pertama nih. Pada saat 20 derajat, V-nya sebesar X. Ketika naik dari 30 derajat, tinggal kita kali 2. Jadi 2X. Kemudian 40 derajat dikali 2 lagi. Jadi 4X. Kali 2, 8X. Kali 2, jadi 16X ya. Jadi V saat suhu 60 derajat Celcius adalah 16 kali. Lajunya 16 kali dibandingkan awal. Oke, lanjut. Itu contoh berikutnya. Untuk percobaan 1 dan 4, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah, oke, kita lihat. Kalau ini bentuknya serbuk, kelarutan, kepingan, ini berarti faktor yang pengaruhnya adalah LPS, luas permukaan sentuh. Kemudian ini satuannya molaritas, maka ini faktor yang pengaruhinya adalah konsentrasi. Oke ya. Ini waktunya, ini suhunya. Ini kalau suhu berarti faktor yang mempengaruhi P ya, suhu. Suhunya sama semua, oke. Nah, kita lihat nih yang ditanya percobaan 1 dan 4. Percobaan 1 dengan percobaan 4. Ya, percobaan 1 yang beda apa? Kalau yang ditanya yang mempengaruhi laju reaksi berarti yang beda. Apa yang beda ini? Ini bentuknya serbuk, di sini larutan. Oke, ini udah beda nih dari LPS-nya. Kemudian dari konsentrasi, ini 1 molar, ini 2 molar. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi ada 2 ya. Ini yang pertama yaitu luas permukaan sentuh. Yang kedua yaitu konsentrasi. Apakah suhu mempengaruhi? Kita lihat nih. Suhunya sama-sama 25. Ya, kalau sama berarti tidak mempengaruhi suhu. Jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi, cari yang beda. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar reaksi CaCO3 dalam larutan HCl encer. Ada 5 gambar. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan
terdapat pada gambar nomor. Kalau ditanya seperti ini, laju reaksinya dipengaruhi oleh suatu faktor tertentu, ya misalnya ini soalnya luas permukaan, berarti faktor yang lain harus sama. Yang membedakan hanya luas permukaan aja. Kita lihat nih ya, pasangan 1 dengan 2. 1 dengan 2 konsentrasinya sama, ya. Kemudian bentuknya beda. Nah, kalau bentuknya beda ini berarti dipengaruhi oleh luas permukaan. Tapi 1 sama 2 ini diaduk nih. Pengadukan itu kan beda-beda ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, dan itu tidak bisa dikontrol. Berarti ini pasangan 1, 2 salah. Kita coba lihat lagi. Kita lihat yang bentuknya beda lagi. Ini coba kita lihat pasangan 2 dengan 3. Ini bentuknya beda. Ya. Jadi kalau luas permukaan itu pengaruhnya ada di bentuk. Tapi pasangan 2 dengan 3 kamu lihat ternyata molaritasnya beda. Oh, ternyata kalau molaritasnya beda berarti dipengaruhi juga dong dengan konsentrasi. Ini berarti tidak masuk. Ya, kita lihat lagi pasangan 3 dengan 4. Berarti 3, 4. Oke, bentuknya sudah beda, masuk ya, dipengaruhi luas permukaan. Konsentrasinya sama-sama 2 molar ya, kemudian tidak ada pengadukan. Berarti pasangan yang nomor yang dipengaruhi oleh luas permukaan adalah percobaan nomor 3 dengan nomor 4 ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanyakan percobaan atau pasangan percobaan yang dipengaruhi oleh faktor tertentu, berarti faktor-faktor yang lain harus sama ya, nggak boleh beda. Lanjut, laju pembentukan gas hidrogen rata-rata pada suhu tersebut adalah, ini ada persamaan reaksi, ini ada datanya, yang ditanya adalah V, ya, ini ditanya V dari H2. Oke. Ingat waktu kita bahas tentang laju reaksi, pH2 itu artinya delta konsentrasi H2 dibagi delta T ya. Delta itu kan artinya perubahan akhir dikurang awal. Nah, ini kita lihat aja nih. Volume di sini konsentrasi ditunjukkan dengan volume. Volume pada waktu 30 detik 320 ml. Pada saat 10 detik 80 ml. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam rumus. Jadi V dari H2 itu sama dengan volume pada saat T 30 second dikurangi volume pada saat T 10 second dibagi ya T2 dikurang T1. Kita masukin nih. Jadi pH2 nya sama dengan volume pada saat 30 second berapa? 320 dikurangin pada saat T 10 secondnya 80. Kita tulis dibagi waktunya 30 dikurang 10 second. Oke, sama dengan 320 dikurang 80, 240 mili dibagi 20 second. Oke, jadi P dari H2 nya sama dengan 240 dibagi 20, 12 ml per second. Baik, itu video mengenai latihan-latihan soal yang ada di laju reaksi pada materi faktor-faktor laju reaksi dan konsep laju reaksi. Pada video berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menentukan persamaan laju reaksi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.